Perempuan FM Ensiklopedia Budaya Indonesia, itu dia Tiara Andini, sahabat budaya dengan Gemintang Hatiku. Dan saat ini sudah 16 menit dari jam 8 pagi saat ini di studio. Kita segera bakal ngobrol mengenai hari lahirnya Pancasila ya, bagaimana implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bersama narasumber kita, seorang Direktur Eksekutif CESPELS, Center for Social Political and Law Studies. Beliau juga adalah analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta, yaitu Bapak Ubedillah Badrun yang sudah tersambung melalui line telepon. Selamat pagi Pak Ubedillah. Selamat pagi Mbak Yati. Iya, apa kabar Pak? Baik. Iya, bisa agak lebih dekat ke handphonenya barangkali karena ini suaranya kecil. Halo ya. Ya, nah itu bagus. Oke, Pak Ubedillah, selamat hari lahirnya Pancasila ya. Kalau ini suara saya jelas kah? Sudah jelas sekali. Oh baik. Iya, baik. Hari ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila ya. Kita tahu perjalanan lahirnya Pancasila dalam sejarahnya juga panjang gitu ya. Ada usulan berbagai macam dari para pemimpin bangsa kita pada masa itu sebelum dirumuskan menjadi 5 dasar negara ini gitu ya Pak Ubedillah ya. Makna apa yang bisa kita tarik dari proses lahirnya Pancasila pada waktu itu? Saya kira maknanya banyak sekali dan sangat penting ya untuk kita maknai sebagai sesuatu yang berharga untuk bangsa ini. Pertama bahwa pada saat itu dari 29 Mei sampai 1 Juni dan seterusnya itu adalah sebuah proses yang sangat berkualitas. Karena ada perdebatan intelektual pada masa itu, ada diskusi yang sangat mendalam untuk menjawab pertanyaan penting dari Pak Rajiman pada waktu itu. Kalau kita merdeka, kira-kira apa dasar negara ini gitu ya? Filosofi Groslachnya itu apa? Dasar negara kita apa? Paradigma berjalannya negara itu dengan dasar apa gitu. Lalu kemudian banyak sekali tokoh-tokoh yang berbicara di dalam forum yang sangat berharga itu, baik Muhammad Yamin, Supomo, kemudian juga Soekarno itu sendiri, dan banyak sekali tokoh-tokoh lain yang ikut di dalam proses perumusan Pancasila itu. Maka di situ kita bisa mengambil poin penting bahwa para pendiri bangsa masa lalu, para founding fathers and mothers bangsa kita, itu adalah generasi emas bangsa ini yang mau memikirkan kepentingan negara dalam jangka panjang yang luar biasa itu. Jadi tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi yang dipikirkan adalah kepentingan besar bangsa ini mau dibawa kemana. Kemudian yang kedua, pikiran yang visioner itu kemudian kan berbuah dalam bentuk Pancasila itu. Yang kemudian diksi atau istilah Pancasila disampaikan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945 itu. Nah itu kan buah dari sebuah proses perdebatan intelektual yang sangat berkualitas di masa itu. Kemudian yang kedua, proses legalitas menjadi Pancasila kan sebetulnya terjadi pada 18 Agustus 1945. Dan pada masa itu, jadi prosesnya panjang ya, Mbak. Dari 1 Juni, kemudian dibentuk Panitia 9, kemudian ada hasilnya tanggal 22 Juni dalam bentuk Piagam Jakarta, lalu kemudian dibahas lagi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sampai kemudian tanggal 18 Agustus, para founding father bangsa kita sepakat untuk menjadikan Piagam Jakarta itu sebagai preamble, sebagai pembukaan UUD 45, tapi dicoret 7 katanya dalam sila pertama itu. Dan itu makna penting di situ juga adalah bahwa kebetulan pada waktu itu mayoritasnya umat Islam. Dan para pendiri bangsa juga mayoritas umat Islam. Tapi ada kesadaran yang luar biasa, toleransi yang luar biasa dari tokoh-tokoh Islam itu untuk mencoret 7 kata. Jadi pelajaran berharga yang berikutnya, selain tadi ada proses perdebatan intelektual yang berkualitas, lalu menghasilkan visi besar bangsa ini mau menggunakan panduan apa dalam mengelola negara. Kemudian yang ketiga adalah ada pelajaran berharga untuk umat mayoritas untuk toleran dan mencontohkan hal yang paling pokok dalam bernegara dengan dasar negaranya. 7 kata itu dicoret, bersedia dicoret. Itu toleransi yang paling luar biasa dari umat. 7 kata itu apa? 7 kata itu apa? 7 kata itu kan dari sila pertama itu awalnya menurut Piagam Jakarta, hasil Piagam Jakarta
adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Jadi kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya itu 7 kata itu dicoret, Mas. Jadinya artinya apa? Tokoh bangsa kita pada waktu itu toleran di situ. Ya, silakan kami bersepakat untuk mencoret 7 kata itu demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Jadi itu contoh satu, saya sih menyebutnya sebagai satu peristiwa peradaban penting bangsa kita. Karena pada masa itulah kemudian proses-proses berikutnya berjalan dengan konsep Pancasila yang sekarang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu proses pencoretannya tanggal 18 Agustus 1945, dan itulah Pancasila yang sekarang itu yang sekarang kita ada itu memang legalnya setelah kita merdeka pada 18 Agustus 45. Tapi proses istilah Pancasila itu memang dari Bung Karno pada 1 Juni, meskipun Bung Karno mengatakan ada yang membisikkan dari ahli bahasa kepada saya gitu. Tapi pernyataan Pancasila di muka umum itu dinyatakan oleh Bung Karno. Ya. Baik, Pak Ubedillah, pelajaran penting yang tadi sudah Bapak sampaikan ya, satu hal yang menggelitik itu adalah tadi Bapak mengatakan bahwa kita bisa melihat bagaimana pemimpin bangsa tidak memikirkan dirinya sendiri dan tingkat toleransinya yang sangat tinggi. Apa yang terjadi ketika di masyarakat sekarang dua hal itu kemudian tergerus gitu, tidak memikirkan diri sendiri, terus juga toleransi gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, ini pertanyaan menarik ini. Jadi sesungguhnya apa yang terjadi ketika kemudian banyak orang, termasuk juga mungkin para elit politik yang mulai tidak mementingkan kepentingan bangsa yang lebih besar, tidak mengutamakan kepentingan nasional, tidak mengutamakan national interest misalnya. Apa yang membuat itu terjadi? Pertama adalah ada kegagalan dalam pemaknaan Pancasila di dalam diri ya mungkin putra-putri bangsa kita ini, baik bagian dari masyarakat maupun mereka yang ada di lapisan elit kekuasaan, untuk gagal menangkap pesan penting bahwa misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan seterusnya, itu pesannya sebenarnya pesan untuk kepentingan bangsa yang besar. Jadi berpancasila itu sebetulnya adalah mengutamakan kepentingan nasional. Nah, kesadaran itu saya melihatnya mulai terkikis di dalam diri. Kita harus introspeksi ya, supaya kita maju kan ke depan. Iya, betul. Kita melakukan evaluasi supaya kita berpikir lebih untuk mengutamakan kepentingan nasional. Nah, itu terjadi karena pertama pemaknaan terhadap Pancasila itu hanya sekedar teks. Dia tidak dijiwai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya itu hanya dipahami secara tekstual, tapi dia tidak mampu memahami konteksnya, juga tidak mampu menjadikan Pancasila itu sebagai inspirasi dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu gagal di level itu. Yang kedua, masyarakat kita juga sedang mengalami erosi teladan. Jadi keteladanan itu tidak ditampakkan oleh mereka-mereka yang seharusnya menjadi panutan ya. Ya, apakah mereka yang ada di DPR, apakah mereka yang ada di istana, apakah mereka yang ada di kementerian-kementerian, apakah mereka yang ada di kabupaten, ya, gubernur, camat dan sampai tingkat RT gitu, sampai tingkat bawah, itu memang kita sedang mengalami problem di situ. Dan saya kira ini momentum penting bagi kita untuk melakukan lompatan. Dan kita mesti sadar bahwa kita memang butuh teladan orang-orang yang menjalankan Pancasila itu. Sebagaimana dicontohkan oleh Soekarno, oleh Hatta, oleh Agus Salim, oleh Amaramis dan seterusnya. Itu kan tokoh-tokoh bangsa yang luar biasa di masa itu. Nah, itu mereka mencontohkan itu. Kenapa? Karena mereka memahami secara utuh tentang Pancasila itu, bahwa Pancasila bukan hanya sekedar teks, tapi juga memahami konteksnya, lalu juga menghayatinya, lalu kemudian mereka mengamalkannya dengan teladan-teladan yang mereka contohkan. Nah, itu saya kira faktor itu. Yang berikutnya adalah faktor orientasi ya. Jadi kegagalan cara berpikir putra-putri bangsa kita saat ini untuk menempatkan bahwa selain mengutamakan kepentingan nasional juga adalah menerjemahkan kehidupan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang saya kira kita perlu koreksi.
misalnya ketuhanan yang Maha Esa, itu kan artinya sebagai anak bangsa kita lah, sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia, kita mesti menjadi warga negara yang religius di situ. Artinya meyakini bahwa Tuhan ada dan kita menjalankan perintah Tuhan. Karena dengan kita menjalankan perintah Tuhan, artinya kita juga sudah Pancasila di situ, automatically di situ. Kemudian yang kedua, menjadi bangsa Indonesia, menjadi warga negara Indonesia adalah menjadi pribadi yang menghargai hak asasi manusia. Jadi human right di situ, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan membuat kita menjadi pribadi yang menghargai manusia lain. Nah, disitulah toleransi, menghargai perbedaan pandangan, menghargai perbedaan agama, dan seterusnya. Itu didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan. Bahwa manusia lain itu adalah manusia terhormat. Manusia lain itu adalah manusia ciptaan Tuhan. Manusia lain itu memiliki pikiran yang harus kita hargai, memiliki perasaan dan hati nurani yang kita hormati. Itu kesadaran itu mesti muncul. Sehingga hidup sosial itu menjadi harmonis, tenang. Nah, tidak dengan menggunakan cara-cara yang saya lihat di media sosial kan sudah ngeri-ngeri ini ya, bahwa sudah ada bullying macam-macam, ada framing yang diserang itu personalnya, bukan mengajak berdialog tentang diskusi-diskusi yang atau pikiran-pikiran yang tumbuh dalam media sosial begitu. Nah, itu kan kesadaran kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak tumbuh secara melekat. Ya, kemudian yang ketiga, menjadi manusia Indonesia itu selain religius, kemudian menghargai hasil manusia, juga adalah mengutamakan persatuan. Jadi bahwa bangsa kita itu yang diutamakan oleh para pendiri bangsa ketika menyusun dasar negara itu, agar bangsa ini mengutamakan persatuan. Bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah keniscayaan, tetapi ya berbeda itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, kesadaran untuk menghargai perbedaan itu akan memicu semangat untuk bersatu. Bahwa bangsa ini adalah bangsa yang sama-sama dijajah di masa lalu, sama-sama berjuang, sama-sama merumuskan dasar negara dan seterusnya. Jadi mengutamakan persatuan, seorang nasionalis, itulah warga negara Indonesia. Itu yang ketiga. Yang keempat, manusia Indonesia itu adalah manusia yang demokratis, dengan cara-cara yang kalau istilah politiknya disebut dengan deliberatif ya. Ada musyawarah itu. Maka yang disebut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kan sila keempat itu. Nah, itu poin penting untuk menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang demokratis. Karena istilahnya, diksinya yang keluar itu adalah kerakyatan. Kata kerakyatan itu adalah kata demokrasi sebetulnya. Karena demokrasi itu adalah demos, ya, kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan, artinya rakyat itu berdaulat. Maka konsep kerakyatan itu sebenarnya konsep kedaulatan rakyat di situ. Tetapi menariknya para pendiri bangsa ini hebat, luar biasa, sangat jenius menurut saya. Jadi konsep kerakyatannya itu harus dipandu oleh apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya ada proses deliberatif di situ, ada permusyawaratan, ada pikiran yang jernih oleh hikmah di situ. Lalu ada permusyawaratan, duduk bersama, memusyawarahkan bersama tentang apa? Tentang problem bangsa, tentang bagaimana mencari solusi terbaik. Jadi ada semangat equality di situ, kesejajaran. Karena musyawarah itu kan sejajar. Semua orang boleh berbicara dengan tertib dan yang lain mendengarkan dan seterusnya. Itu konsep yang menurut saya sangat genuine dan visioner untuk kepentingan bangsa yang demokratis, tapi demokratis yang beradab begitu. Nah, itu menarik para pendiri bangsa ini merumuskan yang sangat visioner dan tidak anti demokrasi begitu, tapi dengan cara khas demokrasi Indonesia. Yang kelima, manusia Indonesia adalah manusia yang memegang teguh prinsip-prinsip keadilan, baik keadilan ekonomi maupun keadilan hukum. Maka konsepnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada diskriminasi di bangsa ini seharusnya. Nah, itu kalau diterjemahkan secara detail luar biasa, sebetulnya kita menjadi bangsa yang akan kuat ya. Saya kira itu, Mbak. Ya, memang Pancasila itu adalah hasil kerja yang luar biasa dari para pemimpin kita di masa lalu, dan ini adalah tugas kita sekarang dalam pemaknaannya jangan sampai gagal dan dalam implementasinya juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun tadi
menarik ini apa yang Bapak sampaikan bahwa ada kegagalan pemaknaan Pancasila dan di mana pemaknaan Pancasila itu hanya sekedar tekstual bukan kontekstual. Kemudian terjadi erosi teladan dari pemimpin-pemimpin, kita sudah tidak memiliki satu tokoh gitu yang bisa kita teladani, dan juga terjadi distorsi cara berpikir kita di saat ini. Solusinya apa nih Pak Ubedillah? Pertanyaan lebih detail lagi. Saya suka detail. Jadi ketika kita melihat kondisi kita hari ini, tentu saja dari sekian 270 juta rakyat Indonesia masih ada di antara warga bangsa kita yang memiliki karakteristik Pancasila itu. Maka solusi terbaik menurut saya ada beberapa tahapan penting. Nah, pertama, bagaimana Pancasila itu dipahami sebagai satu ideologi inklusif yang sangat terbuka untuk didiskusikan secara dialogis. Jadi kalau Pancasila itu disampaikan dengan dialogis, maka akan menemukan argumen-argumen yang kokoh untuk kita meyakini bahwa Pancasila itu, kalau dalam terminologi agama disebut sebagai kalimatun sawa ya, satu kesepakatan agung yang dimiliki bangsa ini dengan alasan-alasan yang sangat rasional. Jadi maka penanaman Pancasila itu akan lebih kuat merubah tadi cara berpikir ya, sehingga tidak hanya tekstual, itu dengan dialogis intensif. Kita masih terbuka bertanya, mengapa kita mendiskusikan soal Pancasila? Mengapa misalnya kalau ada yang berpikir aneh-aneh, mengapa Anda memposisikan Pancasila hanya sekedar lembaran-lembaran tak berharga misalnya? Diajak dialog, apa argumennya? Lalu dihadapkan dengan keadaan sekarang, konteks sekarang, bahwa bangsa ini memang membutuhkan Pancasila untuk membuat bangsa ini tetap kokoh. Jadi proses dialogis itu yang akan menemukan argumen-argumen kokoh, sehingga anak bangsa ini meyakini bahwa betul Pancasila adalah konsensus nasional yang menjadi dasar negara, menjadi pegangan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara ini. Jadi pertama, cara terbaiknya untuk menanamkan Pancasila dengan cara yang dialogis. Karena dia ideologi inklusif kan Pancasila, terbuka untuk didialogkan. Ini berarti mengajak kita untuk berpikir filsafat ini ya. Karena ini harus kita dialogkan, terus kita diskusikan gitu kan. Cuma kan kita tidak diajarkan berpikir filsafat. Kalau saya ya, tidak diajarkan berpikir filsafat dari kecil. Misalnya waktu kita sekolah, kita hanya menerima one way, komunikasi satu arah gitu kan ya. Betul. Iya, itu sampai terus berlangsung baru kuliah. Kemudian kita mungkin mulai berpikir filsafat. Kita mulai mempertanyakan, mulai mendiskusikan, mulai mendialogkan gitu. Tapi dari kecil sampai kita SMA gitu, sampai high school gitu, kita berpikirnya tuh satu arah gitu loh Pak Ubedillah. Ya, betul, men. Kita terlambat soal membangun cara berpikir yang rasional dalam merespon Pancasila. Jadi padahal cara-cara berpikir kritis, berpikir rasional itu di Eropa itu sudah diterapkan ketika mereka kelas 6 SD. Ya, itu di Eropa, terutama di Prancis ya. Kemudian juga di masyarakat di Asia Timur yang cukup maju seperti Jepang, Korea Selatan. Itu mereka memang menemukan rasionalitas itu sejak usia SD kelas 6 sampai SMP yang paling banyak tuh. Jadi kan mungkin kita bertanya-tanya ya, mengapa ada satu negara yang sebenarnya dia nggak punya Pancasila? Sebut saja misalnya Jepang atau Korea Selatan yang paling dekat dengan kita ya. Atau Singapura lah misalnya. Tapi kenapa ya mereka lebih disiplin misalnya? Ternyata Mbak, itu rasionalitas yang buat mereka disiplin. Jadi mereka dibangun argumennya. Karena saya pernah homestay di sana dan hampir 4 tahun saya berada di negara itu, saya melihatnya itu memang ditanamkan rasionalitas sejak kecil. Dari bangun tidur, mengapa mereka harus misalnya ke kamar mandi, kemudian mengapa dia mesti menyapa ayah ibunya atau temannya atau kakaknya dengan sapaan yang santun begitu. Jadi dikasih alasan-alasan rasionalnya. Mengapa harus menaruh sendal pada tempatnya dan seterusnya, misalnya sepatu pada tempatnya dan seterusnya. Itu jadi kata-kata mengapa, mempertanyakan itu sudah terbiasa sejak kecil.
mengapa kita harus tertib? Karena kalau enggak, jadi ada argumen yang buat mereka jadi lengkap. Jadi yang dibangun itu adalah rasionalitas. Ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di negara kita. Karena ketika kita kemudian bertanya mengapa, jawabannya pasti jadi mitos gitu kan. Mengapa tidak boleh berdiri di depan pintu? Karena nanti nggak dapet jodoh. Kan bukan rasional gitu yang diajarkan dari kecil ya kan. Betul. Jadi itu dia tuh perlu diingatkan ya. Jadi ada hal-hal mitos ya. Iya betul, itu sejak kecil ditanamkan. Tapi tidak dibangun argumen-argumen rasional itu. Nah, menurut saya itu mungkin salah satu penyebabnya mengapa kemudian apalagi di generasi Z sekarang ya, Mbak. Pancasila itu dianggap sebagai sesuatu yang abstrak, yang tidak operasional dan dianggap ya seperti masa lalu begitu. Kan itu kita khawatir dengan situasi itu. Dan sekarang sudah terjadi buahnya tuh dengan banyak anak-anak muda yang tidak hafal Pancasila misalnya, tidak apalagi memaknainya, hafalnya. Apalagi enggak gimana memaknainya. Itu sih. Tapi kalau menurut Pak Ubedillah dulu ada program apa tuh P4 ya? Apa namanya P4? Oh iya betul, P4 nah, betul. Apakah itu sebenarnya cukup efektif gitu untuk menanamkan nilai-nilai butir-butir Pancasila ini? Saya kira sebagai sebuah metodologi itu ikhtiar yang baik, dengan pedoman penghayatan Pancasila itu. Jadi sebagai satu ikhtiar untuk menjaga warga bangsa itu memiliki keyakinan pada ideologinya. Yang sedikit evaluasi atau keliru di masa lalu itu adalah prosesnya, Nak. Jadi lebih dogmatis. Oh iya, dogmatis ya. Kurang dialogis. Nah, andai saja pada waktu itu lebih dialogis, mungkin akan lebih dasar. Karena kan ya cara-cara dialogis itu dalam sejumlah riset itu memang akan lebih baik daripada cara-cara dogmatis. Nah, kemudian pada masa itu saya juga ikut tuh yang 124 jam tuh. Ikut. Jadi waktu mahasiswa wajib itu 124 jam saya ikutin itu. Memang ya para penatarnya itu menurut saya kualitasnya masih ya standar dan bahkan di bawah standar itu. Menjelaskan secara historis tentang bagaimana proses lahirnya Pancasila itu juga kurang dalam misalnya. Kemudian pemaknaannya kurang dalam dan konsep-konsep rasionalnya tidak ditumbuhkan. Lebih kepada suruh menghafal, saya lupa waktu itu 39 butir kalau 36. Ya 36 butir. Itu kan banyak tuh. Sila pertama Kuda Yang Maha Esa 1. Iya. Kalau nggak salah sila pertama itu ada berapa butir gitu kan. Sila kedua ada berapa butir, totalnya 36 butir lah. 36 butir kan. Itu luar biasa, kita suruh menghafal. Tapi perenungannya, perenungan rasionalitas itu nggak ditumbuhkan. Jadi misalnya, mengapa kita perlu percaya kepada Tuhan? Apa argumen-argumen rasionalnya? Kan itu penting tuh. Kemudian mengapa kita perlu menghargai manusia? Mengapa? Jadi itu nggak ditumbuhkan dengan cara pandang yang dalam, ya, yang mendalam, bermakna, lalu ya tentu ada rasionalitas di situ. Nah, itu nggak tumbuh tuh. Di saat yang sama mungkin juga performa dari banyak tokohnya banyak, ya akhirnya ada setelahnya juga kan di beberapa hari. Oke, berarti P4 itu sebenarnya sebuah program yang sebenarnya baik, cuma caranya kemarin itu salah gitu ya. Mungkin diganti caranya, kemudian diadakan lagi, bisa saja seperti itu gitu ya Pak Ubedillah ya. Betul. Sebenarnya ini pengen ngobrol panjang, tapi karena waktunya terbatas ini, iya mungkin lain kali kita bahas kembali ya mengenai Pancasila, bukan hanya di hari lahirnya Pancasila ini, karena mungkin kalau hanya sekali setahun kemudian dijadikan seremonial itu kurang berarti gitu ya, Ubedillah. Ya intinya adalah perlu dialog gitu ya. Sebenarnya perlu ada dialog, perenungan dan dibiasakan kepada generasi selanjutnya gitu, agar Pancasila itu bukan hanya sekedar catatan ya, bukan hanya sekedar hitam di atas putih gitu ya, tapi menjadi memang benar-benar menjadi dasar falsafah kehidupan bangsa gitu ya kan. Cuma memang itu nggak gampang, butuh waktu lama. Dan di saat yang sama butuh teladan. Iya, nah itu dia memunculkan tokoh ini loh. Proses rasionalnya berjalan, penghayatan berjalan, lalu teladan itu muncul. Oh, itu dasar. Iya sih.
Waduh, gimana ya tokoh-tokoh sekarang? Saya no comment ya Pak Ubedillah. Iya. Baiklah, terima kasih Pak Ubedillah untuk perbincangan yang kalau saya pribadi ini membuat saya jadi semakin tergelitik untuk mendialogkan Pancasila, walaupun dalam sehari-hari saya nggak pernah mendialogkan Pancasila loh. Ya. Oke Pak Ubedillah, selamat pagi, sukses selalu. Sama-sama.